Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah bernama Eli. Ia adalah gajah yang baik hati, polos, dan suka menolong. Setiap hari, ia berkeliling hutan untuk mencari makan dan membantu hewan-hewan lain yang membutuhkan pertolongan. Berbeda dengan dirinya, ada pula seekor monyet bernama Momon yang amat sangat licik. Semua hewan menjauhinya karena ia kerap berbuat jahat. Bahkan, seekor kelinci pernah terjatuh dalam gua karena kejahilan Momon. Pada suatu musim kemarau, Eli bertemu dengan Momon di tepi danau tempat para binatang biasa mencari makan. Momon dengan ramah menyapa Eli. Hai Eli, apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya Momon. Tentu saja, aku ingin mencari makan. Kalau kau? Jawab Eli. Aku juga sedang mencari makan. Gimana kalau kita saling membantu untuk mendapatkan makanan? Tanya monyet itu. Bekerja sama. Apa maksudmu? Eli bingung dengan pertanyaan Momon. Jadi, sebenarnya di seberang danau ini ada pepohonan yang buah-buahannya sudah matang. Namun, pohon-pohon itu sangatlah tinggi. Aku tak akan bisa meraihnya dengan belalaimu. Jelas Momon. Oleh karena itu, aku akan memanjat pepohonan itu. Lalu, kamu memungutnya dari bawah. Kita akan memakannya bersama-sama. Imbuhnya. Wah, ide bagus, Momon. Kurasa kau tak sejahat seperti yang hewan-hewan lain katakan. Jawab Eli percaya dengan perkataan Momon. Aku sebenarnya hewan baik. Hanya saja mereka tak melihat kebaikanku. Ucap monyet itu berusaha meyakinkan Eli. Kalau begitu, ayo kita segera menyeberangi danau ini dan mulai mencari makanan. Ajak Eli. Tunggu dulu, aku harus menaiki punggungmu agar bisa menyeberangi danau ini. Sebab aku tak bisa menyeberang sendiri. Kita harus saling membantu, kan? Jelas Momon. Tentu saja. Ayo lekas naik ke punggungku. Jawab Eli. Momon mengelabui Eli. Momon lalu menaiki punggung Eli dan mereka pun mulai menyeberang. Eli tak tahu bila Momon sangat licik. Ia mengira monyet itu adalah sosok yang baik dan cerdas. Setibanya di seberang danau, Eli merasa kagum karena banyak sekali pepohonan buah-buahan. Ada mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Wah, benar kata Momon. Di sini pohonnya rimbun dan banyak buah. Aku sudah sangat lapar dan ingin segera menyantapnya. Ucap Eli. Benar kan kataku? Untung aku mengajakmu ke sini. Seperti yang aku bilang, pohon-pohon di sini sangatlah tinggi. Jadi, kau tunggu di bawah dan aku akan memanjat pohon-pohon ini. Aku akan menjatuhkan buah-buahan yang aku petik dan tugasmu adalah mengumpulkannya. Jelas Momon. Eli mengangguk, tanda mengerti maksud dari monyet itu. Ia pun menanti di bawah pohon mangga. Sementara Momon memanjatnya, setelah lama menunggu, perut Eli pun makin kelaparan. Ia lalu memanggil si monyet. Momon, di mana kau? Kenapa kau tak jua menjatuhkan buahnya? Tanya Eli. Tunggu sebentar, aku harus naik lebih atas agar mendapatkan buah yang manis dan nikmat. Jawab Momon. Eli pun sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, Momon masih belum menjatuhkan satupun buah. Eli lalu memanggilnya lagi. Tunggu sebentar, aku harus naik lebih atas agar mendapatkan buah yang manis dan nikmat.
Jawab Momon. Eli pun sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, Momon masih belum menjatuhkan satu pun buah. Eli lalu memanggilnya lagi. "Momon, mana buahnya?" Kali ini tak ada suara jawaban dari monyet itu. Eli kembali mengambil. Momon, apakah kau mendengarku? Eli masih berpikir positif. Ia lalu mengitari pohon itu untuk mencari-cari barangkali ada buah yang terjatuh. Rupanya tak ada satupun buah di sekitar pohon itu. Tiba-tiba saja ada suara Momon dari kejauhan. Hei Eli, terima kasih atas tumpangannya. Tadi, ya, aku akan memakan buah-buahan ini sendirian. Kamu carilah makan sendiri. Hahaha. Ujar Momon. Eli pun sadar jika Momon telah membohonginya. Ternyata ia membohongiku. Betapa bodohnya aku. Ucap Eli bersedih. Bertemu monyet baik. Perut Eli sangatlah lapar. Ia mencoba meraih buah mangga dengan belalainya, tapi gagal. Tak lama kemudian, ada seekor monyet lain bernama Rara. Hai Eli, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Hai Rara, Momo menyibukku. Katanya ia mau memetik buah untukku. Tapi ternyata aku dibohongi. Jelas Eli. Momon memang licik. Eli, kau tak seharusnya membantunya. Aku akan memetikkan beberapa buah untukmu. Tunggulah di sini. Ucap Rara. Monyet baik itu lalu memanjat pohon dan memetik beberapa buah untuk Eli. Akhirnya Eli tak lapar dan tak bersedih lagi. Ia juga telah mendapatkan sahabat baru. Momon selicik pun tak lagi mendapatkan teman. Tak ada satupun orang yang mau percaya dengannya, sehingga kemana-mana ia hanya sendirian. 3. Alur cerita dongeng Gajah dan Monyet. Alur cerita dongeng ini adalah maju. Cerita bermula dari seekor monyet bernama Momon yang tak bisa menyeberang danau untuk mencari makan. Ia lalu memanfaatkan kebaikan seekor gajah bernama Eli untuk membantunya menyeberang. Ia berkata akan memetik beberapa buah untuk dimakan bersama. Eli yang baik dan polos pun mau membantunya. Momon naik ke punggungnya dan mereka pun menyeberang. Sesampainya di tempat yang dipenuhi pepohonan buah, Momon mulai memanjat. Eli menunggu di bawah. Tugasnya adalah memungut dan mengumpulkan buah-buahan yang Momon petik. Namun, Momon berbohong. Ia tak menjatuhkan buah, melainkan memakannya sendiri di atas pohon. Barulah Eli sadar bila Momon telah menipunya. Untung saja ada seekor monyet lain bernama Rara yang mau menolong Eli, sehingga mereka pun bersahabat. Lalu, tak ada satupun hewan yang mau berteman dengan Momon. Mereka tahu ia adalah monyet licik yang tak layak dapatkan teman. Jangan jadi seperti Momon yang licik dan jahat. Akibatnya, ia tak mempunyai teman sama sekali. Selain itu, sesama makhluk hidup, kita harus saling membantu. Jika mau mendapatkan pertolongan dari seseorang, kamu juga harus dengan tulus menolong orang lain yang butuh bantuan, bukan malah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.